Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Reski Pranata. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang agenda pertama, yaitu sikap aksi bela negara dan isu kontemporer. Mari disimak ya. Sikap perilaku bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di mana wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, Gubernur Lemhamnas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun 4 konsensus dasar dari wawasan kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita mengetahui definisi dari isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Kemudian untuk menentukan analisa isu kontemporer terdiri dari tahapan, yaitu membuat list isu kontemporer dan memilih isu yang paling prioritas. Isu prioritas tersebut dianalisa menggunakan teori analisis. Adapun ragam alat teori analisis isu tersebut bisa kita menggunakan dengan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, layak. Kemudian menggunakan teknik USG, urgensi, yaitu tingkat seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kemudian teknik yang ketiga yaitu SWOT. Strength artinya kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat ancaman. Dan teori terakhir yaitu fishbone, di mana teori tersebut salah satu teori untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah. Dan pada tugas analisis isu kontemporer kali ini, saya mengambil isu di mana saya ditempatkan sekarang, yaitu di seksi penetapan hak dan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. Adapun beberapa isu kontemporer yang saya temukan di seksi penetapan hak dan pendaftaran, di sini saya menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, growth, untuk menentukan isu yang paling prioritas, di mana yang saya akan bahas selanjutnya. Di sini terdapat 3 isu kontemporer. Yang pertama,
tunggakan berkas kegiatan rutin di aplikasi KKP. Kedua, manajemen arsip buku tanah belum optimal dikarenakan sering tidak ada histori peminjaman buku tanah. Yang ketiga, pelaporan PPAT bulanan masih manual ketika laporan diminta oleh Kanwil. Penentuan isu prioritas dapat dilihat berdasarkan interval penentuan nilainya. Di sini saya menentukan ada 5 angka penilaiannya. Angka pertama yaitu sangat tidak mendesak, angka kedua tidak mendesak, angka ketiga cukup mendesak, angka keempat mendesak, dan angka kelima sangat mendesak. Berdasarkan 3 analisis isu kontemporer di atas, maka dapat disimpulkan poin pertama mendapatkan nilai tertinggi atas penentuan poin intervalnya dengan nilai 15. Sehingga poin pertama tersebut kita jadikan isu prioritas yang akan dibahas untuk menemukan penyelesaian masalahnya. Isu poin pertama tadi selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik fishbone, yaitu sebagai berikut. Tunggakan berkas kegiatan rutin di aplikasi KKP terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan himbauan ke pemohon yang menyebabkan berkas permohonan yang belum lengkap dan sertifikat sering lupa diambil oleh pemohon. Kedua, terkait kurangnya sosialisasi tracking berkas yang mengakibatkan pemohon tidak mengetahui status berkasnya. Yang ketiga, beban kerja yang overload karena bersamaan dengan proyek pemerintah. Berkas terlambat turun dari seksi lain dan berkas belum diparaf dan ditandatangani pejabat pemegang kepentingan yang mengakibatkan pemohon sering ngeluh terkait pelayanan. Dan yang keempat, terkait administrasi, yaitu sertifikat sudah diserahkan tapi di aplikasi belum dijalankan. Berikut rekomendasi penyelesaian terkait isu sebelumnya. Pertama, permasalahan pemohon yang sering lupa mengambil sertifikat dan berkas yang dimohonkan masih belum lengkap. Alternatif penyelesaiannya yaitu petugas loket memberikan sosialisasi atas berkas yang belum lengkap dan menghimbau untuk selalu menjaga sertifikatnya. Adapun hasil yang diharapkan yaitu tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap berkas yang dimohonkan. Yang kedua, kurangnya sosialisasi tracking berkas mengakibatkan pemohon tidak mengetahui status berkasnya. Alternatif penyelesaiannya yaitu mengadakan sosialisasi terkait aplikasi Sentuh Tanahku melalui media sosial yang populer seperti di Instagram, YouTube, Facebook, dan website resmi kantor. Selain itu juga dibutuhkan aplikasi notifikasi agar pemohon bisa mengetahui berkasnya sudah selesai atau belum. Adapun hasil yang diharapkan, pemohon bisa mengetahui berkas yang dimohonkan. Permasalahan yang ketiga, beban kerja yang overload, berkas belum diparaf dan ditandatangani pejabat pemegang kepentingan. Adapun alternatif penyelesaiannya yaitu koordinasi antara staf dan pimpinan terkait penyelesaian terhadap tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Dan hasil yang diharapkan yaitu terciptanya pekerja yang maksimal.
permasalahan yang keempat yaitu sertifikat sudah diserahkan tapi di aplikasi belum dijalankan. Untuk alternatif penyelesaiannya diperlukan koordinasi antara petugas loket penyerahan dengan pelaksana tugas agar tidak terjadi permasalahan tersebut. Dan hasil yang diharapkan tidak terjadi tunggakan di aplikasi KKP. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video yang ditampilkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita dapat ilmu dari video tersebut. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.